Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengerjakan tugas yang materi sebelumnya melalui video ini? Jika sudah, maka Bapak akan melanjutkan pemberian materi yang kedua, masih tetap mata pelajaran Siskom kelas 11. Materi yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini adalah akan membahas materi di bab 5, yaitu sistem memori komputer. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasan materi sistem memori komputer, Bapak akan menyambung terlebih dahulu materi yang sebelumnya. Nah, materi yang selanjutnya yaitu adalah periferal komputer. Apa sih periferal komputer itu? Periferal itu bisa dikatakan adalah sebagai hardware tambahan yang disambungkan ke komputer, biasanya dengan bantuan kabel ataupun sekarang sudah banyak ya yang tidak menggunakan media kabel untuk penyambungnya, namun sudah menggunakan wireless. Nah, periferal ini bertugas membantu komputer menyelesaikan tugas yang tidak dapat dilakukan oleh hardware yang sudah terpasang di dalam casing. Jadi, ini adalah hardware tambahan yang disambungkan yang sebelumnya tidak ada di dalam sistem komputer atau satuan sistem komputer. Periferal ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ini ada periferal utama atau main periferal. Periferal utama ini bisa dikatakan adalah hardware tambahan yang dia harus ada, sifatnya itu harus ada. Jadi jika misalkan ini tidak ada, maka akan mengurangi atau bahkan mengganggu kinerja dari sistem komputer. Contohnya apa? Contohnya dari memori utama, dari periferal utama ini adalah seperti keyboard, mouse. Nah, itu adalah hardware tambahan itu yang harus ada. Jika tidak ada, maka dalam proses inputan dalam komputer itu akan tidak maksimal. Ya, tidak akan maksimal. Jadi ini dikatakan kategorinya ke periferal utama. Jadi harus ada. Nah, yang kedua, di sini periferal pendukung atau disebut juga auxiliary periferal. Artinya ini perangkat atau hardware tambahan yang tidak harus ada. Jadi jika tidak ada hardware pendukung ini pun tidak menjadi masalah. Contohnya apa? Contohnya adalah seperti printer, sound. Nah, ini adalah hardware tambahan. Dia akan digunakan jika dia dibutuhkan. Tapi jika tidak dibutuhkan, maka dia tidak akan digunakan. Tapi tidak akan berpengaruh kepada kinerja komponen atau sistem komputer. Selanjutnya, hardware ini tentunya dia akan terhubung melalui port-port yang ada di komputer. Nah, atau bisa dibilang port ini lubang, ya. Dalam melakukan fungsi dan kerjanya, periferal harus terkoneksi dengan port input maupun output yang tersedia pada mainboard. Port-port tersebut biasanya dipasang pada bagian belakang casing komputer. Jika kalian pernah melihat sebuah CPU, nah di balik atau di belakang CPU itu banyak port-port yang berbeda-beda fungsinya. Port ini pun terbagi menjadi digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama ini port secara fisik, artinya port ini atau lubang ini bisa terlihat secara kasat mata atau langsung. Nah, yang kedua ada port secara logika. Secara logika ini sebaliknya dari port secara fisik. Dia tidak terlihat secara langsung, tidak bisa terlihat secara langsung. Contoh dari port secara fisik, di sini ada contohnya port PS2. Port PS2 ini
biasanya port yang berbentuk bulat, atau biasanya digunakan kalau di CPU itu untuk mouse maupun keyboard. Meskipun keyboard atau mouse untuk sekarang ini ada juga yang bentuk gepeng atau USB ya. Nah, kemudian ada juga port serial. Kemudian ada port paralel yang memiliki pin ya. Kalau port serial itu ada 9 pin atau lubang. Kemudian ada port PGA. Nah, ini biasanya digunakan untuk menyambungkan monitor dengan CPU. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat contoh-contoh dari port ini ada di modul juga ada ya. Kemudian untuk port secara logika, salah satu contohnya ini ada port 80. Nah, ini fungsinya dia sebagai web server. Jadi port secara logika ini kebanyakan digunakan biasanya di dalam sebuah jaringan ya. Nah, ini contohnya port 80 untuk web server. Baik, nah sekarang kita baru masuk ke materi sistem memori komputer. Jika berbicara tentang memori, tentunya yang ada di benak kalian, memori itu adalah sebuah penyimpanan, sudah pasti ya. Mungkin di handphone kalian pun ada memori internal maupun eksternal ya. Nah, memori bisa diartikan sebagai ingatan. Dalam fungsinya sebagai komponen komputer, memori bertugas melakukan penyimpanan data. Jika dilihat dari metode penyimpanannya, komputer memiliki dua jenis memori. Nah, di dalam komputer itu ada dua jenis memori. Yang pertama, ini disebut dengan memori primer. Memori primer ini adalah memori yang sudah ada atau tertanam di dalam satuan sistem komputer. Jadi dia, atau bisa dikatakan juga ini sebagai memori primer. Jadi dia memori yang hanya akan bekerja atau membaca atau menyimpan ketika saat perangkat komputer itu menyala saja. Tapi jika misalkan sudah dimatikan atau tanpa ada aliran listrik, dia tidak bekerja memori ini. Kemudian selanjutnya ada memori sekunder atau secondary memory. Nah, ini adalah memori yang fungsinya dia menyimpan secara tetap. Jadi kalau misalkan kalian mengoperasikan sebuah komputer, kemudian kalian menyimpan di memori sekunder ini, maka ketika dimatikan data itu akan tersimpan, dan ketika dinyalakan kembali komputer tersebut, maka kalian bisa membuka kembali file atau dokumen yang telah tersimpan di memori sekunder. Nah, untuk melihat bagan dari memori atau tabel memori, di sini Bapak lihatkan gambar sebuah bagan. Di sini ada tipe memori komputer. Nah, ini yang pertama memori utama, atau yang tadi Bapak katakan memori primer atau main memory. Jadi di sini contohnya itu ada ROM seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, bahwa ROM ini memiliki arti read only memory. Jadi dia hanya bisa membaca saja ya, fungsinya itu membaca saja. Kemudian ada RAM, random access memory. Jadi dia bekerja saat komputer itu menyala saja. Jadi kalau misalkan untuk memori utama ini, ketika komputer dinyalakan, maka mereka akan bekerja. Tetapi jika sudah dimatikan atau tanpa ada aliran listrik, maka dia pun tidak akan bekerja. Dan kalau misalkan kita belum menyimpan ke memori sekunder, itu hasil kerja kita tidak akan bisa dibuka kembali. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada memori sekunder atau secondary memory.
Contohnya di sini ada optical storage device. Di sini ada compact disc atau CD, DVD, dan Blu-ray disc. Mungkin kalian pernah melihat ya, atau pasti pernah melihat bentuk CD. Nah, kemudian ada magnetic storage device, ya, device floppy disk, hard disk, kemudian ada flash memory, nah, flash drive, kemudian ada kalian melihat juga flash disk. Nah, ini adalah masuk ke dalam jenis penyimpanan sekunder. Jadi dia menyimpan secara permanen atau tetap. Ketika kalian sudah menyimpannya ke memori tetap, ingin membuka lagi hasil kerja kalian, maka itu bisa. Tapi kalau misalnya kalian tidak menyimpan ke memori sekunder, hanya kalian mengerjakan saat menyala saja, itu yang bekerja ROM dan RAM. Jadi ketika dinyalakan lagi, datanya tidak akan bisa dibuka kembali. Nah, di dalam memori pun ada disebut dengan hierarki memori. Nah, gambarannya seperti ini, seperti piramid. Ini yang paling atas ada register prosesor. Kemudian yang kedua ada memory change. Dan kemudian ada memori utama, cakra magnetik, dan yang paling bawah di sini ada tape magnetik. Kenapa ini klasifikasinya dari mana? Nah, karakteristik dari memori ini, yang pertama ini kecepatan waktu akses atau access time memori tergantung posisi dalam hierarki. Semakin bawah levelnya dalam hierarki, semakin lambat access time-nya. Jadi kalau misalkan melihat dari gambar di samping ini, dari hierarkinya, maka register prosesor ini dia paling cepat. Ya, paling cepat atau kecepatannya paling tinggi untuk pengaksesannya atau access time-nya. Dan untuk yang paling lambat di hierarki ini adalah jenis tape magnetik. Dia paling lambat karena posisinya itu berada di bawah dari hierarki memori. Kemudian yang kedua, kapasitas penyimpanan data sebuah memori akan semakin besar jika posisinya semakin di bawah dalam hierarki. Nah, dilihat lagi, berarti register ini meskipun dia memiliki kecepatan aksesnya paling tinggi atau paling cepat, tapi dia paling kecil ya untuk kapasitas penyimpanannya. Sedangkan tape magnetik meskipun akses kecepatannya dia lambat, tapi dia memiliki kapasitas yang cukup besar ya kalau kita melihat dari karakteristik memori ini. Kemudian yang ketiga, posisi memori terhadap prosesor semakin jauh jika posisi hierarkinya semakin ke bawah. Posisi memori terhadap prosesor semakin jauh jika posisi hierarkinya semakin ke bawah. Nah, jadi tahapannya ini jelas ya. Berarti yang paling terdekat dengan register itu adalah memory change. Jadi setelah kecepatan yang kedua, dari kecepatan yang pertama itu yang paling tinggi itu register, kemudian kecepatan yang paling tinggi kedua itu adalah memory change, dan memori utama ada di posisi ketiga ya. Memori utama itu ada di posisi ketiga. Seperti yang dibilang tadi, memori utama itu ada ROM, RAM ya. Di situ masuk ke memori utama. Kemudian yang keempat, harga memori semakin murah jika posisinya semakin di bawah dalam urutan hierarki memori. Nah, jadi register ini, prosesor, dia harganya paling tinggi ya atau paling mahal, sedangkan tape magnetik ini paling murah. Ya, prosesor ini paling tinggi. Makanya tidak aneh jika kalian memilih suatu perangkat atau katakanlah kalian ingin membeli sebuah laptop, jika prosesornya itu katakan yang paling baru, terbaru keluaran ya, maka dia harganya sangat tinggi. Mungkin bisa dicek ya di toko komputer bahwa kalau misalnya kalian membeli sebuah perangkat atau laptop, kalau kalian memilih prosesornya itu yang
bagus ya, yang tinggi kecepatannya, maka harganya akan semakin mahal ya. Jadi bisa dilihat di sini dari karakteristik ini, sekali lagi kecepatan akses time yang paling pertama itu adalah register, dia paling cepat. Kedua, memory change. Ketiga, memori utama, RAM-ROM. Kemudian ada cakram magnetik. Kemudian ada tip magnetik. Ya, itu yang paling lambat. Tapi untuk kapasitas yang paling tinggi itu adalah yang paling bawah. Tip magnetik itu bisa lebih besar ya. Sedangkan register itu dia tidak begitu, kapasitasnya tidak begitu besar. Dan untuk harganya, register paling mahal ya, paling mahal. Baik, dari hierarki ini kalian bisa pelajari lagi ya, lebih spesifik, lebih luas. Silakan kalian bisa buka di modul dan juga bisa mencari referensi dari yang lain. Nah, seperti biasa, sebelum Bapak mengakhiri materi kali ini, tentunya Bapak akan memberikan tugas kembali kepada kalian agar kalian bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Yang pertama, di sini Bapak menugaskan kepada kalian, carilah contoh pot secara logika non-fisik, minimal 5 saja. Kemudian kalian jelaskan fungsi-fungsi masing-masing dari contoh pot tersebut. Tadi Bapak sudah contohkan satu, memori non-fisik atau memori secara logika itu ada port 80, itu port web server. Nah, kalian bisa mencari lagi banyak kok ya, banyak. Silahkan cari referensi dari buku, dari mana saja ya. Bapak minta minimal 5 saja. Kemudian yang kedua, kalian jelaskan ini maksud dengan yang ada tadi di piramid hierarki memori. Di situ ada register prosesor, memory change, memori utama, cakram magnetik, dan tip magnetik. Ya, kalian cari penjelasannya dari kelima hierarki memori ini. Kalau karakteristiknya tadi Bapak sudah jelaskan, tapi kalian cari dari masing-masing memori ini fungsinya untuk apa atau pengertiannya itu apa ya. Kalian bisa cari, silakan. Nah, selanjutnya untuk pengumpulan tugas sama seperti tugas yang pertama, kalian kerjakan di buku tulis. Kemudian untuk teknis pengumpulan tugasnya, kalian bisa menghubungi guru sistem komputer di kelas kalian masing-masing bagaimana teknis untuk pengumpulan tugasnya. Bisa dihubungi guru masing-masing ya. Oke, mungkin itu saja ya materi yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat belajar dan masih tetap dalam keadaan sehat ya tentunya, amin. Dan mudah-mudahan kita cepat bisa belajar kembali di sekolah dan di kelas kita masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.